Nah, buat teman-teman, ini meja slidingnya yang setelah dilem, yang di atas ini rata seperti ini, yang di atas. Nah, saya kan cari aluminiumnya yang ada lemnya seperti ini. Ini karena saya dapatnya bekas, jadi sambungan yang sana ada lemnya, cuman nggak begitu pengaruh ke bagian atas. Nah, posisi ini juga len semua. Ini len, ini nanti untuk mengeklem meja samping untuk membuat tatakan ketika menggergaji kayu melintang. Ini dan bawah ini juga pakai len. Ini nanti fungsinya untuk mengunci meja gergaji, dan di dalamnya ada 2 laker nanti untuk di sini biar nggak lepas. Dan pengelemannya nanti bisa, cara pengelemannya kita lanjut saja seperti ini, simple dan sederhana. Nah, untuk cara pengelemannya seperti ini teman-teman. Kita bawah kasih kayu karena yang lurus, kita tali menggunakan karet. Pastikan dulu bagian yang ini rata. Benar-benar rata. Sampai semuanya, sampai sana. Karena ini kan yang sini saya sudah lem, ini tinggal menyambung. Saya cukup ini pakai 2 ini saja daripada kelamaan video. Nah, setelah itu kita kasih lem ini, lem G. Ini sudah saya cek teman-teman, saya pernah bagian sisa lem ini saya lepas sampai banyak-banyak begini. Ini sampai nggak bisa dilepas, makanya saya berani pakai lem ini. Tinggal kasih lem. Agak banyak biar dia menyerap ke bawah. Nah, untuk pembuatannya ini saya, nah posisinya seperti ini. Kalau dari bawah ini berdiri yang ukuran 48, ukuran
aluminium 4x8 satu batang dipotong jadi 2, jadi ini dan sebelah sini. Ini posisi berdiri, ini posisi tidur, dan lem ini di belakangnya ini, karena kalau ini ditaruh di sini len ini akan tertutup. Makanya saya sarankan yang kecil agar len ini tidak tertutup dengan aluminium kalau beli besar semua. Terlebih lagi yang samping sini kalau terlalu tebal akan mempengaruhi ketinggian mata circle, karena dia pasti akan menyentuh bodi muras circle yang paling pinggir sini. Makanya saya sarankan yang tipis saja, 3x5. Oke, untuk selanjutnya kita ke tahap pembuatan laker, pembuatan shadingnya. Yang untuk shading hanya ini, pisah bagian samping, satu yang berdiri ini saja. Yang untuk samping biar dia lurus. Nanti yang penyangganya di bagian pinggir sini sama pinggir sini. Setelah itu kita kunci agar tidak mudah lepas dari line ini. Oke, kita lanjut ke pembuatan slidingnya. Nah, sekarang kita akan masuk pembuatan slidingnya. Nah, saya menggunakan papan dengan panjang 1 meter 3 cm dengan lebar 9,5, ketebalan 1,7. karena saya pengen lebih tebal lagi, tapi karena bautnya yang full drat paling panjang hanya segini di toko, nggak ada yang lebih panjang lagi. Ada yang lebih panjang lagi tapi nggak full drat, jadi percuma. Nah, selanjutnya kita akan ukur dulu. Ini kita bagi menjadi 4 laker karena meja saya 1 meter pas, kebetulan as. Saya ukur as circle saya dengan meja belakang itu 40, jadi ini saya isi 40. Ini 30-an. Untuk lubangnya harus sama ya teman-teman, jangan sampai, karena ini nanti posisi menyatu di tengah-tengah papan sini, jadi usahakan sama, ketinggian sama. Jadi semisal ketinggian laker paling tidak keluar sedikit dari papan. Nah, kita ukur 1 kali, lalu kita gunakan busur. Teman-teman pasti sudah tahu. Dan posisi ini sudah harus lurus, benar-benar lurus teman-teman, agar nanti
lakernya tidak semuanya menyentuh dengan aluminium. Nah, setelah tidur sama persis, ini sama dan sama, lubangnya juga harus sama karena nanti ini terhubung 4 sisi ini. Setelah itu kita masukkan satu-satu semua. Laker ukuran nomor 6000, ada 8 biji yang berdiri di sini. Ini yang satu saya pasangkan, yang semua enggak saya pasang. Ini saya bor menggunakan nomor ukuran 9 bornya, bor 14. Nah, usahakan ngedrat jadi dia seperti ditanam. Sambil ngopi dulu teman. Nah, setelah terpasang semua 4 laker ini 8, kita masukkan baut ke lubang sebelahnya. Kita kasih mur. Nah, seperti ini, enggak ada lakernya, cuman baut, lakernya di sini aja. Jadi ini untuk penyetelan laker samping. Setelah itu dikasih mur untuk penyetelan kanan kirinya. Biar jelas saya balik dulu. Jadi ini seperti ini teman-teman. Oke, setelah di setel seperti ini, posisi laker semua masih menempel di sini. Lalu kita lem.
posisi kita tempatkan di sini nantinya. Nah, rangkanya seperti ini teman-teman. Ini hanya satu batang kayu 3x5 atau menyesuaikan ukuran yang di tabel selnya. Ini saya lubangi pakai mortiser, lalu saya kasih as tengah, saya kasih laker 4 biji. Tidak sabarkan kan terlalu mudah. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap pemasangan. Posisi ini di sini. Ini saya buat lebih panjang karena fungsinya untuk menopang dari bawah. Dan ini saya kasih penyangga kayu biar lebih kuat karena bebannya terlalu berat ketika memotong kayu melintang. Dan ini saya tempatkan di sini di samping meja. Dan posisi as laker ini tepat di tengah-tengah as mata circle. Dan sebelum kita setel mejanya, kita kasih tumpuan dulu karena paling bawah ini baut nggak ada lakernya, agar tidak menyentuh meja. Kita kasih kayu tipis, lalu setelah itu kita tumbuhkan mejanya. Sementara kita kasih penyangga. Setelah itu kita cek sikunya. Setelah siku kita kunci yang paling lebar, karena ini kan lebar, ini sedikit. Lalu kita siku lagi. Nah, setelah itu kita ukur bagian sini, kita samakan. Ini yang bagian belakang 26. Nah, yang bagian sini juga kita paskan sekalian, terus menopang. Lalu setelah itu kita lepas pelan-pelan. Nah, setelah itu kita baut dari bawah.
cukup. Nanti kita tambahkan di sini agar tidak bergerak ke sana kemari. Nah, sebelum masuk penyetelan, pastikan lagi ini lurus. Laker yang sini pastikan menyentuh dengan aluminium semua. Kalau tidak menyentuh, bisa kalau kurang ke sini bisa diganjal dari sini. Kalau kurang masuk, kasih skrup, kencangkan sedikit. Karena ini kunci untuk menyambung papan, teman-teman. Kalau nggak lurus, penyambung papan itu juga nggak bisa lurus. Si kuku nangendi, endi si kuku nangendi. Nah, setelah itu kita tambahkan laker. Ini ada 1, 2. Ini buat 2 biji. Nanti kita taruh di depan dan belakang. Sebelum pemasangan ini kita sugu lagi. Sudah sugu, kita lem lagi. Ingat teman-teman, ini sampai sini saja, jangan sampai full, karena ini nanti untuk pemasangan laker yang kecil yang masuk ke dalam len. Dan ini saya lubangi untuk penyetelan ketika ada pemuaian seret atau longgar, jadi kita bisa mengencangkan murmur ini. Dan nanti yang satunya lagi di sini tetap kita kasih batasnya di sini, karena ini di sini juga ada laker kecil yang masuk ke len untuk penyetelan. Nah, setelah itu kita buat dudukan laker kecil. Ini saya menggunakan baut 10. Hasilnya seperti ini. Ini hanya baut panjang sama baut pendek kita satukan pakai las seperti L. Nanti ini bisa dilepas. Ya, jadi seperti ini. Baut 10 ukuran 10 cm, terus ukuran paling pendek nanti disatukan seperti L, terus dilas, kasih mur 1 belakang. Ini lakernya, terus kasih mur lagi 1. Dan tujuan ini untuk penyetelan, ketika kepok kita bisa mundurkan, bisa majukan baut 2 ini. Dan ini untuk menanam di sini. Untuk mengunci, untuk sementara kan kalau ini bisa lepas dari atas.
bisa nyumbang sini ketika lewat. Nah, ini tujuannya untuk mengunci di sini. Nah, karena terlalu sempit, ini murnya yang bagian depan saya kurangi, tinggal separuh bagian. Nah, sudah bagian 3 buat ini 4. Jika sudah dirasa licin seperti ini, kita tinggal kunci. Pakai ini tadi, ini saya baut di samping laker ini, posisi masuk, kita coba masuk. Kalau terlalu dalam, kita kendorkan lagi. Nah, dirasa kita setelkan. Kalau kita pasang yang bagian depan, fungsi ini sebagai pengunci biar tidak belak-belok, teman-teman. Jika masih seret, kita tinggal cek yang satu ini saja, karena yang satu tadi sudah lancar. Jika dirasa sudah lancar slidingnya, buatlah kotak seperti ini. Ini hanya kotak biasa, yang penting nggak goyang. Nanti bagian tengah sini dibur. Nah, untuk tumpuan lakernya buatlah seperti ini. Ini untuk yang masuk di
ini, nanti masuk di sini. Dan seperti tadi, nah fungsinya ini mur satu ini untuk naik turun. Ketika ini kurang siku, meja yang ini bisa naik bisa turun. Untuk lakernya seperti ini, tengah 2, samping 2, kalau bisa samping 4, jadi dia bisa span ketika tidak goyang-goyang gini. Jadi ini satu di atas, yang 2 bautnya lebih panjang lagi seperti ini. Ini kan saya kasih satu bawah, satu panjang, satu pendek, tapi kurang maksimal. Ada baiknya kasih 2, satu di atas, satu di bawah. Dan yang bawah tidak ada, tinggal numpang aja. Nanti ini masuk ke baut ini. Ini sekitar seperti ini. Nah, masuk. Dan fungsinya buat ini nanti untuk menaikkan dan menurunkan sesuai setelah ini disiku dari tabel saya ini. Jadi ketika kita memotong, kita bisa presisi siku dari samping dan atas. Ini disiku, atasnya disiku. Jadi ketika kita motong balok tetap presisi. Di sini ada fungsinya lem tadi, ini untuk maju ke sana kemari biar bisa geser semau kita. Lalu setelah itu kita tautkan tadi ini. Nah, setelah itu kita geser ke sini, kita masuk ke baut tadi, kita tinggal baut. Usahakan kasih baut 2, jadi nggak usah nyetel-nyetel, karena ini saya sebenarnya sudah kasih 2, bagian sini dan sini. Seperti ini. Nah, ini nanti disiku. Ini nanti kalian tambahkan satu baut lagi di sini, terserah gimana keinginan teman-teman. Dan sini bagian mana boleh silahkan dikasih meteran. Ini saya pakai meteran kain jahit, meteran penjahit. Jika siku kita bisa memotong seperti ini. Ini kita lepas saja. Kita pakai ukuran sentinan di sini. Nanti kita bisa kasih stopan. Jika kita membuat banyak, kita nggak perlu ngukur lagi. Satu kali kita kasih ini. Kita setel, kita kunci. Ketika menjadi ukurannya akan sama. Dan ini
ketika motong kayu melengkung bisa 2,5 meter, nggak akan masih mampu. Kemarin saya coba 3 meter, mau agak sih. Nah, untuk yang ini potong siku 90 derajat. Kalau kita pengen potong sudut atau prospek, kita bisa geser gini, kita tes dengan siku, lalu kita kasih pembatas biar nggak ngukur-ngukur lagi. Nah, itu salah satu kelebihan table saw ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu table saw. Nanti di part 2 saya akan upgrade yang bagian bawah ini, yang konsolnya ini, sama naik turun dan kemiringan 45 derajat, karena yang saya pengen itu yang belum kesampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar lebih berkembang dan lebih semangat lagi buat video. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sekian dulu dari saya, salam mebel.